Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan dan yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah adalah pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertakarrub, dalam rangka meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita awali kajian kita dengan merangkai kata demi kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, ahlul bait beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kesempatan 15 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Mampir, kata Nabi, singgah sejenak dan berekreasi di taman itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah yang unik. Kalau perintah sholat rasanya sudah tidak asing lagi. Perintah puasa sering kita dengar. Tetapi dalam hadis ini Nabi perintahkan kita untuk berekreasi di taman-taman surga. Siapa yang gak tertarik? Karena taman identik dengan kenyamanan.
menghilangkan rasa penat, rasa sumpek, rasa galau. Apalagi jika taman itu adalah taman surga. Taman yang isinya atau taman kebun yang isinya gajah, jerapah, binatang saja itu ramai hadirin. Apalagi ini taman surga. Maka perintah ini langsung mendapatkan respon positif dari para sahabat Rasul, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Mereka berpikir keras, di mana letaknya? Lokasinya di mana? Dan apa ia ada taman surga di dunia ini? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaqad dzikir. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqah dzikir. Dan para ulama berusaha menjelaskan kepada kita. Al-Imam Atha bin Abi Rabah menyatakan yang dimaksud halaqah dzikir adalah majalisul halal wal haram, majelis-majelis yang membahas hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah, majelis-majelis ilmu. Itu yang dimaksud taman surga. Taman yang penuh dengan keutamaan, taman yang penuh dengan pesona. Ratusan pesona berada di balik taman tersebut. Taman yang menawarkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Taman yang menawarkan pahala ibadah haji. Nabi kita SAW bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh. Barang siapa yang berjalan ke sebuah masjid atau majelis taklim, tidak ada motif, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi SAW, maka ia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi pahala malam hari ini apa hadirin sekalian? Hah? Kok gak semangat sih? Antum kalau naik haji kayak begini nih semangatnya. Oh kan, subhanallah. Jadi saya tanya sekali lagi, pahala kita malam hari ini apa? Masya Allah. Jadi pulang dari tempat ini gelarnya apa? Ustadz, gelar nggak penting. Yang penting pahala. Jadi jangan ada yang ngaku Pak Haji pulang dari tempat ini. Taman yang mencetak pribadi-pribadi terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Taman yang menyediakan berbagai macam kebaikan yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Oleh karena itu Nabi menuturkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan tidak mungkin kita paham agama kecuali duduk di taman tersebut. Taman yang memiliki sejuta pesona, hadirin yang dirahmati oleh Allah.
yang membuat derajat kita diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allahu Akbar. Taman yang keuntungannya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayyukum yuhibbu an yakdua ila buthan au ila al-aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawain. Siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta Buthan dan Aqiq untuk mendapatkan dua unta qaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin, tanpa dosa dan memutuskan tali silaturahim. Artinya dia akan mendapatkan dua unta dengan cara yang halal dan gratis. Hadirin, dua unta terbaik qaumawain yang harganya kalau dijual pada hari ini itu di atas 600 atau 700 juta, dan dua unta itu di atas 1 M. Maka para sahabat tertarik untuk mendapatkannya. Begitu mereka mau beranjak dan bergegas untuk ke pasar unta itu, Nabi menahan mereka. Afala yaqdu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian nggak pergi saja ke masjid? Faya'lam au yaqra ayataini min kitabillah, untuk membaca dan mempelajari dua ayat dari Al-Quran. Khairun lahu min naqatain, karena dua ayat itu lebih baik daripada dua unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath, dan 3 ayat lebih berharga dan lebih mahal daripada 3 unta. Wa arba'un min khairun min arba', dan 4 ayat lebih mahal daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitu seterusnya. Pesona yang sangat menakjubkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. Karena banyak orang yang berekreasi ke taman surga ternyata tidak mendapatkan pesona surga. Tidak mendapatkan pesona yang ada di taman tersebut. Salah satu orang yang pertama kali diazab di dalam api neraka siapa? Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Seseorang yang ketika di dunia kerjaannya adalah mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Ia nggak dapat pesona taman surga tersebut. Dan di antaranya yang lain itu benar-benar terlihat dengan mata kepala kita. Masih banyak yang sudah merutinkan kedatangannya ke taman surga, tapi tidak ada perubahan dari tutur katanya. Ibadahnya nggak semakin baik. Ngaji bertahun-tahun tapi sholat nggak pernah khusyuk. Ngaji bertahun-tahun tapi masih kasar sama istri. Datang selalu ke majelis ta'lim tapi tidak bisa meresapi makna dan kandungan la ilaha illallah. Ngaji sih ngaji, tapi dia nggak bisa meresapi tentang iman kepada malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun huruf yang meluncur dari lisan seseorang kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Masih asik menggibah,
memfitnah, kalau bicara kata-katanya kasar, bahkan nggak jarang kotor. Mereka tidak mendapatkan pesona surga. Pesona itu pudar begitu langkah kaki mereka menjauh dari taman surga itu. Na'udzubillah. Datang ke majlis taklim rajin, tapi kalau dikasih tanggung jawab nggak amanat sama sekali. Kalau bicara bohong, kalau hutang susah bayarnya. Apa yang salah hadirin yang dirahmati oleh Allah? Kenapa di antara orang yang datang dan mempelajari ilmu Allah tidak mendapatkan pesona yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Permasalahan ini dikaji oleh para ulama, dan inilah tema yang akan kita angkat pada daurah kita kali ini, menjaga pesona taman surga, agar pesona itu tidak hanya ada di kajian, namun tetap bertahan dan tidak memudar ketika kita sampai di rumah kita, saat kita bersama istri dan anak-anak kita, pada saat kita sholat, pada saat kita berzikir, pada saat kita berpuasa, pada saat kita bersama orang tua atau keluarga besar, pada saat kita di lingkungan kantor kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada tips-tips yang dijelaskan oleh para ulama. Kiat yang pertama, agar pesona taman surga itu terjaga di dalam diri kita. Yang pertama, ulama mengatakan, di antaranya disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin, salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan berdomisili di Riyadh. Beliau dan para ulama lain menyatakan bahwa sebelum kita berekreasi ke taman surga, ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan agar pesona itu tidak cepat pudar. Apa yang harus kita lakukan hadirin? Saya ingin tanya, tadi sebelum berangkat ke majelis ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama kita menjelaskan, sebelum kita datang ke pengajian, yang harus kita lakukan adalah bersihkan hati dan niat kita dari seluruh virus-virus penyakit hati, dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari terpukau dengan kecerdasan sendiri, dari kesombongan, dari hasad sama orang, dengki dengan orang. Tetangga dapat mobil, itu bersihkan dengki dari tetangga kita tersebut. Itu sebelum ngaji, walaupun nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya kajian kita sama tetangga kita, tapi kalau ada sifat hasad di dalam hati kita, bersihkan, kata para ulama. Bersihkan hati kita dari rasa benci kepada sesama kaum muslimin. Bersihkan. Karena ulama mengatakan bahwa hati kita ibarat wadah, ibarat sebuah gelas, dan ilmu Allah itu ibarat air. Jadi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih itu ibarat air, kata para ulama. Saya ingin tanya, antum habis umroh bawa air zam-zam, lalu air zam-zam itu antum akan tuang ke segelas air yang penuh dengan kotoran kebo. Kira-kira sehat atau opname? Ini penuh kotoran kebo,
atau kotoran sapi, antum tuang air zam-zam itu antum minum. Saya ingin tanya, kira-kira jadi sehat atau opname? Opname. Buang-buang air kita, muntah-muntah. Padahal yang diminum apa? Air zam-zam. Air terbaik di dunia. Air yang penuh dengan keberkahan. Namun kalau gelasnya kotor, nggak ada gunanya. Justru memberikan penyakit. Ngerusak. Begitu juga ketika antum datang ke majelis taklim yang antum dengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ketika kita riya, kita sum'ah, kita ujub, kita hasad sama orang, kita benci, dada kita sempit, kita susah memaafkan kesalahan saudara kita, berat. Itu ilmu susah masuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat berikut ini. Allah berfirman, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Dalam surat apa itu? Hah? Kok tahu mudathir? Ya kan tadi ustadznya bilang ya ayyuhal muddaththir. Masa ad-duha kan nggak mungkin. Oh ya, itu ayat-ayat pertama. Ayat-ayat yang memiliki nilai sejarah dalam sirah Nabi SAW. Siapa yang tahu sejarah yang ada di balik ayat-ayat pertama surat Al-Mudaththir? Apa nilai sejarah dari ayat-ayat di atas? Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Loh Ustaz, bukannya Iqra Ustaz. Iqra itu jadi Nabi. Adapun jadi Rasul, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Mari kita bersama sejenak ayat tersebut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang tidur sambil berselimut. Karena pada saat itu Nabi sedang tidur sambil berselimut. Kum, bangkit dan berilah peringatan. Ketika turun ayat ini, Nabi resmi menjadi seorang Rasul dan dimulailah era turunnya ayat-ayat secara berkesinambungan selama 23 tahun masa kenabian dan kerasulan. Karena kita tahu ada jeda antara Iqra dan Al-Mudaththir. Tapi begitu Al-Mudaththir turun, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir, maka bertakbirlah kepada Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Apa tafsir wa thiyabaka fatahhir, hadirin sekalian? Apa maksud? Dan pakaianmu wahai Muhammad bersihkanlah. Al-Imam Mujahid dan Sa'id bin Jubair, dua orang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka menjelaskan yang dimaksud pakaian di dalam ayat ini adalah hati dan niat. Bukan pakaian yang kita kenakan untuk menutup aurat kita, bukan koko kita, bukan celana kita. Pakaian dalam ayat ini apa? Hati dan niat. Allah perintahkan Nabi kita untuk membersihkan hati beliau sebelum mendapatkan ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini sosok sekaliber Rasulullah SAW, manusia yang hatinya terbersih, terikhlas, yang paling tawadhu, yang paling gak punya hasad dengki sama orang, yang gak pendendam. Dan di waktu kecil hati beliau dicuci oleh malaikat Jibril. Namun sebelum mendapatkan ayat-ayat Quran secara berangsur-angsur, wa thiyabaka fatahhir,
dan hatimu bersihkanlah, kata Allah. Lalu kita nggak pernah menata hati. Lalu kita main jalan saja ke pengajian, lupa membersihkan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari sombong. Karena merasa sudah bertahun-tahun mengikuti pengajian sunnah Nabi SAW, karena merasa sudah menjadi koordinator, mengelola sebuah media, atau kita yang mengajarkan ilmu tersebut. Allahu Akbar. Siapa kita? Ini Nabi, manusia dengan hati yang terbersih. Kita tahu athar Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Allah melihat hati-hati manusia, dan yang paling bersih siapa? Hati Muhammad. Maka Allah utus beliau menjadi seorang Rasul. Itu saja masih disuruh bersihkan hati Anda, wahai Nabi. Kalau kita lupa menata hati, mentang-mentang penampilannya sudah syar'i, sudah mengikuti sunnah Nabi SAW, lupa tuh. Saya ini ria nggak selama ini? Ujub apa tidak? Ada nggak virus kesombongan di dalam hati saya? Ustadz, bukankah ilmu itu juga fungsinya membersihkan hati? Betul. Tetapi sebelum ilmu itu datang, kita pun harus bersihkan. Ya simpel saja. Antum kalau mau minum pakai gelas yang dipakai kemarin, atau bersihkan dulu? Kan antum bersihkan dulu, antum cuci dulu. Antum gak akan pakai gelas bekas kemarin, walaupun bekas kemarin itu bekas sirup, bekas cendol, bekas jus, antum cuci lagi sebelum antum gunakan. Nah begitu juga sebelum datang ke majelis ta'lim, duduk bersimpu di hadapan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, bersihkan hati kita. Kalau itu kita tidak lakukan, tidak ada manfaat, atau sedikit manfaatnya. Hadirin, hati memiliki peran yang sangat vital di dalam menjaga pesona taman surga. Karena inti dari ilmu itu hati. Al-Imam Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyatakan, innamal ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu itu ibadah hati, bukan sekedar sholat. Walaupun sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tapi nggak ada kekhusyuan, nggak ada keikhlasan. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah hanyalah ulama. Al-Imam Ahmad menjelaskan ayat ini, kata beliau, laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu khasyah. Inti dari ilmu itu bukan banyaknya menghafal, banyaknya meriwayatkan, tapi inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah yang mengakar di dalam hati. Inti dari ilmu bukan kita hafal juz 30, juz 29, atau 30 juz. Inti dari ilmu bukan hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, dan Ashabus Sunan yang lain. Inti dari ilmu bukan retorika, hadirin. Inti dari ilmu bukan ruangan ini penuh sesak dengan jamaah yang hadir. Bukan inti ilmu. Inti ilmu ada rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu bisa tertuang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tunjukkan rasa takut itu dengan mata kita, dengan lisan kita, dan tangan kita, dan serta kedua kaki kita. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Dan maksud dari ini bukan seperti akidah Murji'ah, yang penting hati, bukan. Namun seperti sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh anak manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Namun kalau daging ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Ini inti ilmu. Karena kalau hati kita baik, maka semua akan baik.
hati rusak, jangan berharap mendapatkan perubahan dari majelis taklim yang kita ikuti. Inti dari ilmu adalah hati. Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Dan inilah kunci sukses para ulama. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan, dan para ulama mengatakan, tidaklah Muhammad bin Ismail menjadi Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Idris menjadi Asy-Syafi'i rahimahullah, Ahmad bin Abdul Halim menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Yahya bin Syaraf menjadi An-Nawawi. Nama-nama besar itu tidak lahir hanya dengan mengandalkan kecerdasan, hanya mengandalkan kerja keras, hanya mengandalkan ketukunan. Namun kunci sukses mereka yang pertama dan utama adalah kebeningan hati, kesucian hati. Hadirin, Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan tentang gurunya, Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Laits bin Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Saya ingin bertanya sama antum, ada yang pernah dengar nama Laits bin Sa'ad? Siapa? Coba angkat tangan. Laits bin Sa'ad. Ada? Itu tetangga saya Pak Ustadz. Bukan, itu yang maksudnya ulama ini, bukan tetangga kita. Gak ada yang pernah dengar. Tapi Imam Malik pernah dengar? Kenapa nama beliau yang lebih menonjol? Kata para ulama, keikhlasan. Oh, berarti Laits gak ikhlas. Jangan suudzon dengan para ulama, karena keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Di dunia ilmu, kecerdasan bukan segalanya, ketekunan bukan segalanya, dan itu dibuktikan oleh Mu'tazilah. Siapa di antara kita yang lebih rajin daripada Al-Jahil? Al-Jahil, salah satu tokoh Mu'tazilah, itu rajinnya nggak ketulungan, nggak ada tandingannya deh. Ana ingin tanya, hobi antum apa? Hobi? Ada yang hobi baca di sini? Baca. Yang hobi baca apa? Al-Jahil hobinya bukan hanya sekedar baca, dia punya hobi yang sangat unik. Dia punya hobi mendatangi sebuah toko buku atau perpustakaan, lalu dia sewa secara private. Dia katakan kepada pemiliknya, saya ingin sewa perpustakaan ini selama 2 minggu misalnya. Nggak ada yang boleh masuk kecuali saya. Yang lain nggak boleh masuk. Saya yang masuk selama 2 minggu. Saya bayar berapapun. Lalu dia mulai membaca satu persatu buku yang ada di toko buku tersebut sampai selesai. Ada yang punya hobi begitu? Selesai. Makanya kan meninggalnya juga ketiban buku. Iya, saking semangatnya. Bukunya kan berakrak, dia lagi sakit, dia ambil itu, rubuh semua, mati dia. Sesat, Mu'tazilah. Siapa di antara kita yang lebih cerdas daripada Wasil bin Atha? Pernah dengar Wasil bin Atha? Siapa Wasil bin Atha? Orang nomor 1 dalam sekte Mu'tazilah. Ini founding fathers-nya. Ini pendirinya Mu'tazilah. Cerdasnya luar biasanya, sangat luar biasa. Hadirin, Wasil bin Atha adalah seorang yang cadel. Berarti dia nggak bisa mengucapkan huruf apa? Ko-er, ro. Ro, kan orang Arab, orang Irak. Ko-er, ro.
Suatu ketika ada acara besar, dia hadir, dia dibully oleh teman-temannya dan dikerjain. Dia disuruh ceramah dan berpidato secara spontanitas, tanpa persiapan, agar masyarakat dan manusia yang mendengar dia menertawakan pidatonya yang kecadil-cadilan tersebut. Biar semua manusia tahu dia cadel dan tertawa. Gimana perasaan antum kalau antum disuruh khutbah mendadak? Antum di hari Jumat datang ke masjid jam 10, duduk di saf pertama, lalu baca surat Al-Kahfi sampai jam 12:10, khotibnya nggak datang. Maka yang saf pertama main lihat kanan, lihat kiri, dan antum disuruh menggantikan khotib tersebut. Karena penampilan antum yang paling meyakinkan, jenggotan paling panjang, pakai baju Pakistan, cingkrang, udah antum aja. Kalau antum nggak naik, bubar nih. Nggak ada sholat Jumat. Kira-kira perasaan antum gimana? Nggak ada persiapkan, nggak ada naskah, nggak ada materi. Itu ayat yang tinggal atu-atunya juga nguap, grogi. Kira-kira itulah perasaan Wasil bin Atha. Tapi apa mau dikata, orang didorong dari belakang. Akhirnya Wasil bin Atha terpaksa berkhutbah. Khutbah yang mencengangkan dunia dan tetap diingat sampai detik ini dalam ilmu bahasa Arab. Khutbah yang sangat mencengangkan karena khutbah tersebut tidak ada huruf ra. Seluruh huruf ra atau seluruh kata yang ada huruf ra di dalam khutbah tersebut diganti oleh Wasil bin Atha secara spontanitas tanpa persiapan dengan sinonimnya atau persamaan katanya, dan tidak ada huruf ra-nya. Antum bisa buat khutbah begitu? Dikasih waktu 1 bulan deh, buat naskah khutbah tanpa huruf R. Kalau kita ya R, itu baru 1 paragraf aja udah gagal. Dengan rahmat Allah R tetot gitu loh. Oh ganti, dengan karunia Allah, karunia R lagi, tanda silang lagi. Itu cerdasnya minta ampun, tapi sesat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kesesatan mereka. Utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, namun mereka tidak diberikan kebeningan dan kebersihan hati. Inti dari dunia ilmu itu hati. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama salaf terdahulu, ulama klasik kita, mayoritas waktu mereka habiskan untuk membahas dan menata hati. Adapun orang zaman sekarang, kata beliau, mayoritas waktunya digunakan untuk membahas amalan-amalan zahir. Itulah perbedaan mengapa mereka melejit dan kita pas-pasan seperti ini. Ini Ibnu Qudamah nggak bicara maksiat loh. Beliau nggak bicara maksiat. Ini sama-sama amalan, tapi yang satu masalah hati, yang satu amalan zahir. Dan lihat perbedaannya. Hadirin, perbaiki hati kita. Dan inilah konsep dakwah Nabi SAW. Apa materi dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah? Tauhid. Inti tauhid itu apa? Hati. Beliau bicara akidah. Inti akidah itu amalan apa?
Amalan hati. Barang siapa yang ingin sukses di dunia ilmu, dia harus sering-sering menata hatinya. Kalau nggak berhasil. Ini yang selalu ditekankan para ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya bersihkan hati kita dari dua penyakit ini. Penyakit hati banyak, namun yang saya ingin tekankan dalam kajian ini dua penyakit. Yang pertama, ketidakikhlasan. Bersihkan hati kita dari ketidakikhlasan. Dan ini nasihat untuk yang berbicara dan yang mendengarkan. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah kama qala. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia tujukan untuk mencari wajah Allah, namun ternyata ia pelajari untuk mendapatkan kenikmatan dan fasilitas dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Tidak ada pesona di dalam taman surga tersebut. Tanya niat, apa motivasi kita ketika kita datang? Apakah benar-benar ingin belajar? Atau hanya ingin bertemu teman-teman? Hanya ingin melariskan dagangan? Hanya ingin tampil, diakui di komunitas kita? Dagang nggak ada masalah, tapi apakah itu niat utama kita? Ketemu teman nggak ada masalah, tapi apakah itu niat utama kita? Jaga niat kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, innama yunalul ilmu ala qadri niyatik. Sesungguhnya Anda mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasan Anda. Jadi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Kalau keikhlasan kita 40%, ya 40% ilmunya. Kalau ikhlasnya cuma 10%, ya 10%. Kalau nggak ikhlas sama sekali, nggak ada ilmu sama sekali. Dan jangan bosan-bosan mengkaji masalah keikhlasan. Hanya orang-orang yang nggak paham yang bosan membicarakan keikhlasan. Al-Imam Ibnu Hamzah, salah seorang ulama besar, beliau mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang mendedikasikan waktunya, yang mengorbankan waktunya untuk membuat sebuah kajian rutin. Hari Senin materinya tentang ikhlas, hari Selasa materinya tentang ikhlas, hari Rabu materinya tentang ikhlas, hari Kamis ikhlas, hari Jumat ikhlas, hari Sabtu ikhlas, hari Ahad ikhlas, hari Senin ikhlas lagi. Al-Imam Ibnu Abi Hamzah berharap ada seorang ulama yang membuat kajian rutin, pembahasannya hanya ikhlas, 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 dan ikhlas. Kata beliau, karena itu bahaya laten umat Islam. Itu ulama. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, kita tahu bersama memiliki statement yang sering kita dengar, ma'alatu syai'an asyadda alayya atau ma'asyadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih berat daripada niatku, karena dia berbolak-balik. Kalau ini ucapan dan pengakuan Sufyan Ats-Tsauri, lalu kita tenang-tenang saja, lalu kita bosan membahas keikhlasan, atau kita berani mengatakan, kalau saya kok biasa-biasa aja Ustaz, kayaknya nggak berat deh. Hadirin, kita tidak lebih bertakwa daripada Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak lebih berilmu daripada Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak lebih berpengalaman daripada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau beliau merasa berat, kita lebih berat lagi. Tapi benar, saya nggak ngerasa. Hadirin, itu karena nggak pernah general check up, itu karena tidak pernah muhasabah,
Itu karena tidak pernah introspeksi diri. Bukankah pada hari ini banyak orang-orang yang merasa sehat padahal di dalam tubuhnya ada kanker stadium 2 atau 3. Kenapa dia merasa sehat-sehat saja? Karena nggak pernah check up. Karena nggak MRI. Maka dia fine-fine saja, merasa sehat. Padahal dalam tubuhnya ada kanker. Hanya orang yang suka muhasabah dan paham makna dari keikhlasan, yang paham betapa beratnya keikhlasan. Oleh karena itu harus terus diulang, harus terus dibahas, harus terus dikaji. Hadirin, waktu Syekh Shaleh Fauzan, antum pernah dengar nama itu? Syekh Shaleh Fauzan, salah satu ulama paling senior pada hari ini. Ketika beliau memberikan nasihat di kampus kami, itu yang hadir S2, S3, doktor, profesor, itu berjajar depan beliau. Salah satu nasihat yang paling inti apa? Beliau menasihati tentang keikhlasan. Itu yang dihadapi beliau, itu para profesor fikih yang ilmunya sudah ngelotok, sudah ngerti ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keikhlasan, tapi beliau masih mengatakan, saya berharap niat kalian bukan hanya mencari gelar di sini, bukan hanya mencari titel, bukan hanya berbangga-bangga karena bisa sekolah di sini, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dikatakan salah satu ulama tersenior pada hari ini, dan di hadapannya para profesor, para doktor, para mahasiswa S3, mahasiswa S2, bagaimana dengan kita? Kalau kita nggak pernah mengevaluasi keikhlasan kita, ini penyakit. Hati-hati dengan masalah ini. Kalau kita nggak ikhlas, nggak ada manfaatnya. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mendapatkan manfaat apapun padahal ngajinya dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Inti dari kemunafikan apa? Ria. Ria. Inti dari kemunafikan itu ria. Makanya Allah mengatakan tentang orang yura'unan nas, orang munafik itu senantiasa ria dalam beribadah dan dalam mengerjakan sholat. Bayangkan, kalau kita ngajinya sama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Abdullah bin Ubay bin Salul ngajinya sama siapa? Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya, masuk apa dia? Neraka, fiddarkil asfali minan nar. Makanya hadirin sekalian, hati ini penting. Jangan hanya mengenalkan penampilan. Saya ingin tanya, orang-orang munafik pada zaman Nabi itu penampilannya syar'i apa enggak? Penampilannya syar'i enggak? Saya belum pernah lihat fotonya Pak Ustadz. Nggak usah lihat foto. Inti munafik itu apa? Menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Berarti penampilan mereka syar'i apa tidak? Syar'i. Mereka memelihara janggut apa tidak? Terus pakaiannya bagaimana? Munafik. Jadi kalau baru penampilan, apa bedanya dengan munafik? Munafik juga sama. Wanita-wanita munafik. Tapi kita dudukan dulu. Ada nggak wanita munafik pada zaman Nabi? Jelas ada, orang ayatnya ada. Saya ingin tanya, wanita-wanita munafik pada zaman itu pakai jilbab atau pakai tank top? Loh, beneran ini. Jilbab. Tapi munafiqah. Mereka penutup-penutup aurat. Karena kalau mereka mengumbar aurat bukan munafik tapi fasik, kan begitu. Mereka munafik. Orang munafik penampilannya, casingnya itu mukmin, casingnya ahlussunnah wal jamaah.
pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi munafik karena nggak ikhlas. Datang ke kajian Nabi Muhammad bukan cari ilmu, bukan cari ridha Allah, tapi untuk mengukuhkan status. Kenapa? Karena hasad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama bahwa kalau Nabi kita nggak hijrah ke Madinah, yang jadi penguasa Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sudah target beliau, target dia. Makanya lagi-lagi kita balik sedikit, inilah pentingnya menata hati, walaupun mungkin nggak ada hubungannya dengan ilmu kita. Karena terbukti penyakit gembong munafik itu hasad. Dari hasad larinya ke riya, nggak ikhlas. Dan akhirnya nggak ada manfaat sama sekali. Ngaji bukan 1-2 bulan dengan Nabi loh, tahunan, nggak ada manfaat. Tata hati kita. Dan menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan itu susahnya minta ampun. Makanya para ulama tidak berani mengklaim keikhlasan. Artinya banyak di antara mereka itu nggak berani mengklaim dirinya ikhlas. Al-Imam Susi mengatakan, man syahida 'alal ikhlasil ikhlas faqad ihtajal ikhlasu lil ikhlas. Barang siapa yang mengklaim dirinya telah ikhlas dalam beramal, rasanya amalan tersebut yang dia klaim itu perlu direvisi kembali. Karena biasanya orang ikhlas nggak pernah mengklaim dirinya ikhlas. Hisham Dastawai, sebagaimana yang dibawakan Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la astati'an aqul, aku nggak berani mengatakan aku pernah menuntut ilmu hadis 1 hari saja ikhlas karena Allah. Imam Az-Zahabi ketika membawakan riwayat ini beliau mengatakan, wala ana, saya juga, saya nggak berani mengklaim ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ikhlas itu susahnya minta ampun, beratnya minta ampun. Maka mereka tidak berani mengklaim. Imam Ahmad pernah ditanya, apakah engkau ikhlas Imam Ahmad? Antum kalau ditanya begitu jawabannya apa? Antum ngaji malam ini ikhlas gak sih? Imam Ahmad, penulis kitab Al-Musnad, dipenjara oleh Ma'mun, disiksa karena mempertahankan akidah tentang Al-Quranul Karim. Itu ada orang yang nanya, antum nih selama ini ikhlas gak sih? Apa jawaban beliau? Ammal ikhlas fahuwa aziz, amma ana. Adapun keikhlasan itu hal yang sangat berat. Sedangkan saya hanya berusaha semaksimal saya saja. Allahu Akbar. Itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak berani mengklaim dirinya ikhlas, padahal pengorbanannya sudah habis-habisan. Karena mereka mengevaluasi niat mereka. Hadirin, para ulama-ulama besar itu mereka menonjol karena keikhlasan. Imam Malik pernah ditanya, kenapa engkau masih saja menulis kitab hadis dengan nama Al-Muwatta? Bukankah Muwatta udah banyak? Udah banyak ulama yang nulis buku hadis yang serupa dengan tulisan Anda. Apa kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa baq. Apapun yang dikerjakan karena Allah, maka dia yang akan kekal dan eksis dan terbukti. Hari ini kita hanya mengenal Muwatta Imam Malik, yang lain hilang. Pesona itu akan bertahan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak kenal beliau? Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, didaulat oleh banyak ulama mazhab Syafi'i sebagai ulama nomor 1 dalam mazhab Syafi'i. Buku beliau diterima oleh umat.
Riyadhus Shalihin. Pernah dengar buku itu hadirin? Menempati ranking kedua, kitab yang paling tersebar dan yang paling sering dikaji. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab. Kitab apa? Kitabullah, Al-Quran. Coba antum baca kata pengantar dalam Riyadhus Shalihin. Apa yang beliau minta dari kita? Beliau nggak minta apa? Beliau nggak minta royalti. Beliau nggak minta harta. Yang beliau minta, tolong doain saya, keluarga saya, dan umat Islam yang lain. Padahal apa hubungannya baca buku beliau sama doain umat Islam? Kebeningan hati, sayang sama umat. Iya kan? Saya ingin tanya, bukunya yang paling laku di pasaran setelah Al-Quran loh. Tapi beliau dapat untung apa enggak? Enggak. Antum punya buku Riyadhus Shalihin di rumah? Punya buku Riyadhus Shalihin enggak di rumah? Kok bingung sih? Kan tinggal jawab iya atau enggak doang. Punya buku Riyadhus Shalihin? Beli atau minjem? Beli. Udah bayar? Saya ingin tanya, yang untung Imam Nawawi atau pedagang bukunya? Imam Nawawi dapat untung nggak? Untung duit. Siapa yang bilang dapat tadi? Nggak ada. Keluarga beliau sampai detik ini nggak ada yang dapat. Orang dibebaskan. Gak ada yang ingin apa-apa beliau itu. Walaupun kan boleh. Tapi lagi-lagi sekali lagi keikhlasan itu bertingkat-tingkat hadirin. Makanya gelar Imam Nawawi apa hadirin sekalian? Apa gelar Imam Nawawi? LC? MA? Doktor? Muhyiddin? Penghidup agama? Muhyiddin. Jadi seakan-akan Islam itu mati suri, lalu dihidupkan lagi oleh ilmunya dan karya-karyanya. Allahu Akbar. Mendapatkan gelar Muhyiddin itu ibarat dapat Nobel pada hari ini. Dan Imam Nawawi nggak tahu bahwa ulama sepakat menggelari beliau Muhyiddin. Begitu beliau dengar dengan telinga beliau bahwa gelar itu sudah tersematkan pada diri beliau, apa komentar beliau? Orang zaman sekarang kalau dapat Nobel, kalau dapat penghargaan, kira-kira apa? Saya berterima kasih atau saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada fans-fans saya, penggemar-penggemar yang mendukung karir saya, kan biasanya begitu ya. Imam Nawawi mengucapkan sebuah kalimat emas, dicantumkan oleh Imam As-Sakhawi. Beliau mengatakan, ma aj'al fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan. Aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Allahu Akbar. Saya nggak terima, saya nggak ridho, saya akan tuntut dia sampai hari kiamat. Enak aja kasih gelar kepadaku Muhyiddin. Ini kasih gelar. Kenapa demikian? Karena Imam Nawawi paham betapa susahnya ikhlas. Semakin tinggi gelar seseorang, semakin berat mencapai keikhlasan, semakin berat melawan perasaan ria, ujub, dan sombong. Saya ingin tanya, yang berpotensi ria, yang gelarnya S3 atau SD hadirin? Yang berpotensi ria? S3. Yang berpotensi ria, yang ranking 1 dari depan atau ranking 1 dari belakang? Yang dari depan.
Artinya semakin tinggi prestasi kita, potensi ria semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Kalau sudah ranking 1 dari belakang, apalagi yang mau diriain? Itu gak punya perasaan. Kalau mendapat nilai 2 di pelajaran matematik masih belagu kan repot. Dan itu disadari dengan cerdas oleh Imam Nawawi. Ini gelar beban. Ini bukan penghargaan. Ini PR baru buat saya. Sekarang aja saya udah susah banget jaga keikhlasan, dikasih gelar kayak begini lagi. Saya akan tuntut sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Makanya namanya harumnya luar biasa. Dan buku-bukunya diterima oleh umat. Berkah. Dan menjadi salah satu ulama terbaik yang tercatat dalam sejarah. Imam Nawawi. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jaga hati kita dari seluruh penyakit, khususnya keikhlasan. Khususnya ketidakikhlasan. Ini penyakit sangat kronis. Dan kalau kita ikhlas semuanya mudah. Semuanya lempeng, semuanya gampang. Itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua. Kalau kita ingin menjaga pesona taman surga, bersihkan hati kita dari penyakit sombong. Sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merasa besar, merasa lebih pintar, bahkan merasa lebih pintar dari Allah, makanya dia menolak kebenaran, dia bantah walaupun di hadapannya ayat Al-Quranul Karim. Merasa lebih kuat dari Allah sehingga dia tidak takut azab Allah Jalla wa'ala ketika dia menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jauhi diri kita dari sifat sombong. Semakin belajar semakin menunduk. Semakin belajar semakin merasa rendah. Semakin belajar semakin merasa bodoh. Semakin belajar semakin merasa hina di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sering kita baca ketika kita membahas keutamaan ilmu itu apa? Hadis Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa sih? Barang siapa yang berjalan dalam rangka, saya tidak artikan ya, saya pakai bahasa Arabnya, dalam rangka yaltamisu ilmu, kita artikan lagi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaan saya, apa makna yaltamisu? Hah? Apa makna yaltamisu? Nabi SAW menggunakan kata kerja yaltamisu. Dan Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Kata yang meluncur dari lisan beliau itu mengandung arti, mengandung hikmah, mengandung makna yang sangat dalam. Dan kata yang Nabi pilih untuk melambangkan para penuntut ilmu adalah yaltamisu. Apa arti yaltamisu? Yaltamisu artinya meminta, menuntut. Jadi meminta atau menuntut dari bawah ke atas, dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Jadi yaltamisu itu permintaan atau tuntutan pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Pihak yang bodoh ke pihak yang pintar. Pihak yang kecil ke pihak yang besar.
pihak yang hina ke pihak yang mulia. Dalam bahasa Arab dinamakan apa? Yaltamisu. Jadi kalau antum ditanya yaltamisu artinya apa? Apa arti yaltamisu? Makanya selama ini kan kita dengarnya terjemahan singkatnya aja kan. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu kan yang sering kita dengar. Nah sekarang saya ingin mengajak antum memahami apa makna yang lebih mendalam dari kata yaltamisu agar kita ngerti. Yaltamisu artinya meminta atau menuntut dari pihak yang kecil ke pihak yang besar. Pihak yang bodoh ke pihak yang pintar. Pihak yang lemah ke pihak yang kuat. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini menunjukkan bahwa para penuntut ilmu harus terus merasa diri kecil. Harus terus merasa diri rendah. Harus terus merasa diri hina di hadapan Allah. Harus terus merasa diri kerdil. Harus terus merasa diri bodoh. Karena yaltamisulah kata kerja yang menjadi simbol para penuntut ilmu. Kata kerja yang Nabi gunakan untuk kita yang belajar yaltamisu. Nah, kalau kita merasa diri cerdas, kalau kita merasa diri tinggi, kalau kita merasa diri besar, yaltamisu itu nggak cocok. Bisa dipahami tidak hadirin sekalian? Jadi nggak cocok hadisnya buat kita kalau kita merasa diri besar. Ini pelajaran buat kita. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, jangan pernah merasa besar. Makanya konsep para ulama terdahulu, kullamasdada ilman arafa bi annahu jahil. Setiap ilmunya bertambah, semakin sadar betapa bodohnya dia. Ternyata salah ya selama ini. Oh ini hadisnya. Berarti yang saya kerjakan selama ini keliru. Oh salah lagi saya. Jadi terus mikirin kesalahannya. Setiap penuntut ilmu harus terus merasa diri bodoh hadirin. Jangan ada yang merasa diri pintar. Inilah kunci sukses kita. Maka sehingga kita akan terus belajar. Kita akan mau menerima nasihat, menerima masukan. Dan itu yang ditekankan para ulama. Jangan merasa senior di dunia pengajian. Walaupun kita udah belasan tahun ngaji. Mungkin puluhan tahun ngaji. Terus merasa diri bodoh. Merasa diri rendah. Merasa diri sedikit. Itu kunci sukses para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Muhammad bin Wasi', dan Muhammad bin Wasi' salah satu syekh Imam Muslim. Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau saja dosa itu mengeluarkan bau, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk di sisiku. Subhanallah. Karena aku pendosa. Merasa diri hina. Kenapa? Karena itu tadi, semakin banyak belajar, semakin banyak tahu bahwa selama ini salah kita banyak atau sedikit? Banyak. Salah satu cara mengetahui dosa-dosa kita apa? Ngaji. Karena dengan belajar, antum tidak akan tahu seberapa banyak kesalahan antum kalau antum tidak khatamkan kabair. Karena Imam Zahabi misalnya. Saat kita belajar al-kabair, arti kabair apa? Dosa-dosa besar, baru kita tahu, ya Allah saya salah lagi. Saya dosa nih selama ini. Saya pikir ini boleh-boleh aja, ternyata nggak boleh. Itulah yang dimaksud Muhammad bin Wasi' diantaranya. Karena ilmunya bermanfaat.
maka ilmu akan membuat kita merasakan bahwa dosa-dosa kita banyak. Itu Muhammad bin Wasi. Lalu kita memusungkan dada, seakan-akan gak pernah punya dosa, merasa diri suci. Semakin belajar, semakin menunduk hadirin. Jangan membanggakan diri, gak ada artinya. Yahya bin Ma'in pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan mithla Ahmada. Aku tidak pernah melihat seseorang seperti Imam Ahmad. Aku berteman dengan dia 50 tahun. Aku kenal sama dia 50 tahun. Maftakhara alayya bisyai. Selama aku kenal dia, Imam Ahmad tidak pernah membanggakan amalannya sedikit pun juga. Gak ada tuh. Membanggakan kitab mustadnya gak ada. Ngangkat hafalannya, padahal beliau hafal berapa? Berapa hadis yang beliau hafal? 1 juta hadis. Antum hafalannya berapa? 900.000. Bagus. Berarti tinggal 100.000 lagi. Tapi jangan dibanggakan. Ini hafal 1 juta hadis, nggak pernah dibanggakan. Itu mulut ditahan sama beliau. Tawadhu. Nggak merasa diri besar. Padahal beliau pernah disiksa demi mempertahankan ideologi tentang Al-Quran. Beliau tidak terima konsep Al-Quran itu makhluk dan tetap memegang teguh konsep Al-Quran adalah firman Allah. Itu dipenjara, disiksa, disakiti, tapi nggak pernah diungkit-ungkit sama beliau. Nggak pernah. Karena merasa diri masih rendah. Nggak ada yang pantas dibanggakan. Itu kalau mau ilmu kita bermanfaat. Terus. Bukan semakin belajar semakin merasa diri pintar, merasa diri besar, merasa diri senior, merasa diri kuat. Enggak. Semakin belajar, semakin menunduk. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, yan bagi li alim an yada' turaban ala ra'sihi tawadu'an. Seyogyanya setiap ulama meletakkan tanah di atas kepalanya, tawadhu, untuk melatih ketawaduannya biar nggak sombong. Training biar tidak sombong. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan sukses di dunia ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang kita lihat dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tidak ada yang membanggakan dirinya. Dan itulah hakikat ilmu. Semakin belajar tinggi-tinggi, itu harus berbanding terbalik. Semakin merasa diri nadir, rendah, kecil, dan hina. Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, itu pernah ditanya di sebuah majelisnya, ya Syekh, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Pertanyaannya asik ya. Gimana caranya biar kita punya ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Kata Syekh Fauzan apa? Amma ilmu Syekh bin Baz fabita'allum. Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Baz dengan cara belajar. Jangan malas, jangan tidur aja, belajar. Adapun saya, fa inni faqir fil ilm. Saya ini hanya orang miskin di dunia ilmu. Titik. Saya nggak punya apa-apa. Syekh Shalih Fauzan. Padahal salah satu ulama senior pada hari ini. Lalu ada 2 pertanyaan di majelis tersebut.
beliau jawab begini, la adri, is'alul ulama. Saya nggak tahu jawabannya. Tolong Anda tanyakan ke para ulama. Itu begitu beliau mengatakan demikian, saya nengok ke teman saya, terus kita geleng-geleng. Terus kita mau tanya siapa? Paham tak? Tidak jawabannya. Beliau mengatakan, saya nggak tahu, tanyakan kepada para ulama. Beliau memposisikan diri bukan ulama. Beda loh kalau misalnya beliau jawab begini, saya nggak tahu, tolong tanya ulama yang lain. Berarti beliau memposisikan diri apa? Ulama, tapi saya nggak tahu. Masih tawadu, saya nggak tahu, tanya yang lain. Tapi beliau nggak mengatakan tanya ulama. Seakan-akan beliau hanya orang kecil, hanya orang tua yang mengisi kajian di tengah-tengah kami. Subhanallah. Padahal beliau salah satu ulama terbaik pada hari ini. Mungkin ada 1 bulan lalu di kampus kami ada kajian dengan Syekh Shalih Fauzan. Tapi konsep kajiannya unik. Temanya sirati dzatiyah tajarubu wa ibar. Materi kajiannya tentang biografi Syekh Shalih Fauzan, pengalaman dan pelajaran. Jadi kalau biasanya Syekh Shalih Fauzan mengisi materi, di kajian ini beliau diminta untuk menceritakan biografi beliau dan pengalaman beliau, sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Itu yang hadir doktor-doktor muda, profesor-profesor hadir, para masyayikh yang ada di Riyadh itu hadir. Salah satu yang hadir Syekh Abdul Aziz Sadhan, yang penulis kitab Ma'alim fi Thalabil Ilm. Ada yang punya bukunya? Itu beliau hadir juga. Dan yang jadi host dosen kami Syekh Z Alukurun, salah satu peraih doktor termuda. Jadi kajian memang khusus para penuntut ilmu. Ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1 juga ada di sana sebagian. Beliau datang. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Kajian itu gagal. Tapi bagi saya itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa gagal? Karena Syekh Shalih Fauzan tidak mau menceritakan pengalamannya dan jasa-jasanya, kecuali secara formalitas dan normatif. Selebihnya nggak dibuka sama sekali sama beliau. Itu sampai host tuh bingung gimana cara ngorek-ngoreknya. Nggak diceritakan. Dan sangat tawadhu. Itu kajian tentang ketawaduan, bukan tentang biografi. Ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana perjalanan engkau dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir? Tolong ceritakan kepada kami biar kita bisa ngambil manfaatnya. Apa jawaban beliau? Beliau hanya jawab begini, saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, sini. Dan saya selanjutnya dipekerjakan di komite fatwa. Subhanallah. Beliau nggak bilang saya diangkat sebagai mufti, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dipekerjakan. Yang namanya dipekerjakan itu bisa jadi tukang pel, tukang cuci, tukang sapu. Beliau tidak menggunakan bahasa saya diangkat sebagai seorang mufti. Subhanallah. Beliau punya buku yang tersebar di dunia Islam. Host bertanya, Syekh, buku engkau itu tersebar di mana-mana. Khususnya buku yang berjudul Al-Mulakhas Fiqhi. Pernah dengar buku tersebut? Al-Mulakhas Fiqhi. Bisa tolong ceritakan tidak? Apa yang Anda rasakan dan pengalaman Anda ketika nulis buku tersebut? Apa jawab beliau? Aturidun
an atahaddatsa an kitabi, apakah Anda menginginkan aturidun an amdaha kitabi, apakah Anda meminta saya memuji-muji karya-karya saya pribadi? Enggak. Buku-buku itu kalian sudah miliki, kalian baca, dan kalau kalian baca buku-buku saya, kalian pasti menemukan banyak kesalahan. Saya berharap ada di antara kalian yang berkenan mengkoreksi kesalahan-kesalahan saya. Titik jawabannya. Subhanallah. Beliau pengisi sebuah acara di radio Saudi, Nur ala Darb. Acara tersebut adalah acara tanya jawab. Pendengar bertanya dan ulama menjawab. Dan yang mengisi di acara tersebut hanya ulama-ulama besar. Dan salah satunya beliau. Dan Syekh Utsaimin itu sangat puas dengan jawaban-jawaban Syekh Fauzan. Syekh Utsaimin pernah mengatakan pada saat beliau masih hidup, yatma'innu qalbi bi fatawa Syekh Fauzan. Hatiku tuh tenang kalau dengar fatwa-fatwa Syekh Fauzan. Host bertanya kepada Syekh Fauzan, tolong ceritakan kepada kami pengalaman Anda selama mengisi acara tersebut dan apa perasaan-perasaan Anda ketika Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Kata beliau, itu acara biasa di mana saya diminta untuk menjawab pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya, dan yang saya jawab banyak yang keliru mungkin. Maka saya berharap antum bisa mengkoreksi jawaban-jawaban saya tersebut. Titik. Subhanallah. Itu ulama besar. Lalu host bertanya lagi, wahai Syekh, kami dengar engkau berdakwah kemana-mana, ke luar negeri, ke penjuru dunia. Sebelum selesai pertanyaan dipotong sama Syekh Fauzan. Saya mau klarifikasi, saya nggak pernah keluar negeri kecuali sekali aja. Itu pun karena tugas dari kampus. Bukan seperti yang Anda katakan tadi, dakwah kemana-mana, ke penjuru dunia. Enggak, saya nggak pernah itu. Itu pun hanya sekali. Masya Allah. Kalau kita kan orang muji kita padahal nggak punya, kita diem senyum-senyum. Kata Syekh, enggak, saya nggak pernah kemana-mana, cuma sekali doang. Lihat ketawaduan. Beliau adalah cucu dari ulama besar di eranya, Ibnu Bittin. Lalu host bertanya kepada Syekh Fauzan, ya Syekh, bagaimana perasaan Anda menjadi cucu ulama besar? Dan tolong ceritakan pengalaman-pengalaman Anda dengan kakek Anda tersebut. Kata Syekh Fauzan, mayan fauni. Apa manfaatnya bagi saya punya kakek seperti beliau kalau saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Apa manfaatnya saya punya kakek beliau atau saya punya kakek seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad kalau saya nggak bertakwa? Yang terpenting kan bagaimana sayanya. Lihat ketawaduan hadirin sekalian. Syekh bin Baz ketika beliau akan meninggal dunia, ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz, siapakah yang kami tanya kalau engkau meninggal ya Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan. Lalu penanya melemparkan nama lain, kalau Syekh Fulan bagaimana? Kata Syekh bin Baz, Syekh Fulan bagus, tapi kalau Anda mau nanya Syekh Shalih Fauzan. Jadi lagi-lagi disuruh ke Syekh Shalih Fauzan. Host tanya ke Syekh Fauzan, kelihatannya engkau punya hubungan dekat dengan Syekh bin Baz ya? Bisa cerita nggak kepada kami bagaimana hubunganmu dengan Syekh bin Baz sehingga kita dapat manfaat? Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun Syekh bin Baz kana yu'allimuni fi kulliyah. Syekh bin Baz pernah mengajarku di S1. Lalu ketika aku dipekerjakan di komite fatwa, lihat bahasanya dipekerjakan, bukan jadi mufti.
Saya ketemu lagi dengan beliau dan saya banyak mengambil manfaat dari beliau. Titik. Jadi beliau mengatakan, ya saya sama dengan murid-murid yang lain. Beliau dosen kami. Beliau nggak mengatakan hubungan kita baik, sering pulang bareng, saya sering main ke rumahnya, beliau sering kasih hadiah untuk saya, biar semua orang tahu bahwa beliau dekat sekali dengan Syekh bin Baz. Enggak, tawadhu. Hadirin, Syekh Fauzan itu jadi dosen S1 sebelum lulus S1. Beliau kan doktor, beliau ngajar S1 sebelum lulus S1. Ditanyakan sama host, kok bisa? Dan bagaimana perasaan Anda? Kata Syekh Fauzan, saya menjadi dosen sebelum saya lulus itu karena kampus lagi butuh pengajar. Titik. Padahal nggak ada ceritanya kampus kita butuh pengajar dengan seperti itu. Apalagi di masa Syekh Fauzan. Itu ulama di mana-mana kalau di Riyadh, hadirin. Apalagi di zaman Syekh Fauzan yang ngajar dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Alamin Shinkiti. Itu ulama-ulama besar. Nggak ada ceritanya butuh mahasiswa yang belum lulus S1. Kalau bukan orang itu cerdasnya luar biasa. Tapi beliau hanya menjawab, saya ngajar karena kampus lagi butuh dosen. Titik. Itu ulama. Itu yang harusnya kita miliki. Bukan menceritakan kinerja kita, apa yang sudah kita lakukan, dakwah kita selama ini, atau media kita, atau karya-karya kita. Enggak, para ulama enggak demikian. Itu semua profesor yang hadir diam. Dan salah satunya mengatakan, saya malu. Kita baru diajarkan ketawaduan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita baru punya satu disertasi, satu karya saja sudah bangganya minta ampun. Sekarang ulama di hadapan kita tawaduknya Masya Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, semakin belajar, semakin menunduk. Harus tampil beda. Orang yang sudah ngaji sunnah, itu semakin rendah hati di hadapan masyarakat, di hadapan tetangga, di hadapan istri dan anak-anak, atau di hadapan suami, di hadapan orang tua atau mertua. Tunjukkan bahwa kita ini merasa bodoh, merasa masih jauh dari sempurna, merasa banyak dosa, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kiat yang pertama agar kita menjaga pesona taman surga adalah menata hati, dan kita titik beratkan kedua penyakit hati, yaitu ketidakikhlasan dan kesombongan. Dan Nabi mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik rasa sombong walaupun sebesar partikel yang terkecil. Maka barang siapa yang ngaji tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, tapi dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, maka dikhawatirkan dia terkena hadis di atas, tidak masuk surga. Walaupun penampilannya syar'i, walaupun hafalannya banyak, walaupun menghatamkan kitab-kitab para ulama, walaupun relasi ustadznya Masya Allah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan walaupun seperti partikel yang terkecil. Insya Allah kita bahas kiat yang berikutnya pada pertemuan besok pagi biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.